yaitu istilah sirina pace. Itu nggak apa-apa, yang penting istrinya ikhlas. Kalian tahu gundik nggak? Padahal kan dulu belum ada lambe curah ya. Nunjuk-nunjuk wanita mana yang dia suka. Kira-kira uang panainya tuh nanti berapa ya? Berhutang atau bahkan sampai harus jual aset ajang adu gengsi nih, sampai mencapai 13 miliar rupiah. Pokoknya cuan buat uang panai. Ya Tuhan, tolong sisakan satu buat aku yang kayak gitu. Tidak semudah itu, Suketi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya udah mau klik video ini. Di video kali ini aku mau coba bahas tentang salah satu adat pernikahan dalam suku Bugis Makassar. Kira-kira apa ya yang mau aku bahas dari adat pernikahan ini? Sebetulnya adat ini tuh udah banyak banget pasti yang tahu atau udah pernah denger gitu. Tapi mungkin belum begitu paham banget ya maknanya. Jadi makanya di video kali ini aku mau coba bahas nih sedikit tentang salah satu adat di dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Apakah itu ya kira-kira? Ya sesuai lah ya sama di judul kali ini, aku akan coba bahas dan kulik sedikit tentang panai atau uang panai. Salah satu adat atau syarat yang harus dilakukan dalam suatu pernikahan. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau disclaimer dulu ya di awal. Kalau semua informasi yang aku sampaikan ini, semuanya itu adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau menurut kalian dari informasi yang aku sampaikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin salah, ya nggak apa-apa dong ya. Itu justru menjadi tugas kalian untuk langsung ngebenerin nih, koreksi aja langsung, tulis di kolom komentar ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik juga tuh tombol loncengnya, supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah kalau gitu openingnya segitu aja, nggak usah kepanjangan, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia uang panai, tradisi pernikahan suku Bugis Makassar. Enjoy the video ya. Kalian tahu dong ya, kalau Indonesia ini punya ribuan pulau yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Dan di setiap daerahnya pasti punya adat dan kebudayaannya masing-masing. Dan salah satu tradisi yang cukup terkenal dan banyak diketahui sama masyarakat Indonesia yaitu uang panai yang ada di dalam adat Bugis Makassar. Menikah itu udah pasti jadi momen yang paling membahagiakan buat dua orang yang saling cinta. Tapi ya karena Indonesia ini kental banget nih sama unsur budayanya, untuk bisa melangsungkan suatu pernikahan biasanya harus bisa untuk memenuhi ritual dan syarat yang udah jadi kebiasaan dalam masyarakat dalam masing-masing suku di Indonesia ya. Nah, di dalam adat suku Bugis Makassar, salah satu nilai yang masih jadi pegangan sampai saat ini yaitu istilah sirina pace. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, siri ini punya arti rasa malu atau harga diri. Dan pace artinya keras atau solidaritas dan empati yang kuat. Nah, di dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar yang punya kaitan erat sama sirina pace ini, yaitu tradisi panai atau uang panai. Tapi masih banyak nih sebagian orang awam yang mengira kalau panai atau uang panai ini sama dengan mahar atau uang mahar. Ya, salah satunya aku. Aku juga selama ini mengira kalau uang panai itu ya sama aja kayak uang mahar. Ternyata enggak, beda ya. Selama ini ternyata aku salah. Makanya aku mau mencari tahu nih sebenarnya uang panai ini tuh apa sih? Nah, makanya itu dia tuh. Fungsinya kepo ya, belajar banyak tentang hal-hal yang baru. Jadi makin luas tuh wawasannya, nggak sok tahu kan jadinya. Dan ternyata uang panai dan mahar itu adalah kedua hal yang berbeda. Beda banget. Kira-kira bedanya apa ya? Gimana gitu bedanya? Makanya terus pantengin video ini, jangan di skip biar informasinya nggak setengah-setengah, oke? Jadi ya kalau uang mahar itu adalah uang atau barang yang dipegang oleh istri dan udah jadi hak mutlaknya si istri nantinya. Jadi uang mahar ini mau dipakai sama si istri buat apa aja itu terserah karena itu udah jadi hak mutlaknya si istri. Suaminya nggak boleh minta, nggak boleh ngegerecokin tuh, kecuali si istri ini ikhlas untuk memberikan uang maharnya itu ke suaminya.
Misalkan nih setelah menikah si suami ini mau punya usaha gitu terus nggak ada modal. Ya udah istrinya ikhlas nih ngasih uang maharnya untuk digunakan sama si suami karena itu juga kan untuk kepentingan bersama. Itu nggak apa-apa, yang penting istrinya ikhlas. Nah kalau panai atau uang panai ini adalah uang yang jadi hak orang tua calon mempelai wanita atau calon istri untuk digunakan memenuhi semua kebutuhan resepsi anaknya. Nah, jadi jelas beda tuh ya keduanya ini. Sebetulnya sih sama aja ya, di tradisi suku manapun biasanya kan memang pihak calon keluarga suami ini akan memberikan sedikit rezeki atau uang kepada pihak keluarga calon mempelai wanitanya untuk membantu biaya resepsi pernikahan mereka. Tapi ada bedanya nih sama uang panai. Apa kira-kira bedanya? Mari kita cari tahu. Jadi panai atau uang panai ini akan dibayarkan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum mereka melangkah ke prosesi pernikahan. Tapi nilai atau nominalnya udah ditentuin dari pihak perempuan dan disepakati sama kedua belah pihak ya pastinya. Dan for your information nih, biasanya di acara adat pernikahan suku Bugis Makassar, kalau ada resepsi pernikahan itu biasanya akan diadakan sama kedua belah pihak. Jadi nanti di tempat pihak keluarga perempuan nih akan ngadain resepsi. Begitu juga di tempat pihak keluarga laki-laki. Jadi masing-masing mereka tuh punya acara tuh. Nah tapi untuk acara di tempat pihak perempuan, semua biayanya ini akan dipenuhi sama pihak laki-laki. Jadi si pihak laki-laki ini tuh pengeluarannya jadi double gitu ya. Buat ngebiayain acara di tempat perempuan, habis itu dia punya acara juga di tempatnya dia sendiri gitu, di tempat laki-laki. Cuman kedua acara ini dibiayai sama si pihak laki-lakinya. Kurang lebih pokoknya kayak gitu deh. Mungkin ya kalau di adat suku lain kayak di Sunda atau di Jawa, orang-orang tuh lebih familiar tuh kayak ngunduh mantu mungkin gitu ya. Kan awalnya biasanya kalau ngadain resepsi itu di tempat pihak perempuan, tapi nanti pihak laki-lakinya tuh biasanya juga akan ngadain resepsi juga, tapi itu disebutnya ngunduh mantu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Sebenarnya nggak ada sumber yang pasti nih yang menjelaskan kapan sih asal mulanya tradisi panai atau uang panai ini mulai ada. Tapi berdasarkan cerita turun-temurun dari kakek nenek suku Bugis Makassar, panai ini diciptakan untuk melindungi para perempuan dari penjajah Belanda yang suka dengan sangat mudah menikahi gadis Bugis Makassar. Jadi ada cerita juga nih, zaman dulu para penjajah Belanda gampang banget tuh untuk menunjuk gadis Bugis mana yang mau mereka nikahin. Jadi begitu lihat ada yang cantik dan penjajah ini tertarik, langsung aja deh tuh main tunjuk aja minta dinikahin. Makanya dibuatlah tradisi uang panai ini supaya para penjajah Belanda itu nggak gampang untuk menikahi gadis-gadis suku Bugis Makassar. Ya kan otomatis dia nggak bisa sembarangan nunjuk gitu ya, karena harus bekerja keras dulu untuk mengumpulkan uang panai ini. Soalnya nggak cuma ditunjuk dengan sangat mudah aja nih. Ternyata selain dinikahi untuk dijadikan istri, ternyata para gadis Bugis ini ada juga yang diperlakukan sesuka hati mereka. Karena ternyata ada yang dijadikan gundik juga tuh. Kalian tahu gundik nggak? Gundik itu adalah suatu ikatan hubungan tapi di luar pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki dengan alasan tertentu. Biasanya alasan yang paling umum terjadi itu karena alasan status sosial, ras, ataupun agama. Jadi mereka nih para penjajah enak aja gitu nunjuk-nunjuk wanita mana yang dia suka. Dan terserah mereka juga nih penjajah ini mau menikahi gadis itu atau cuma sekedar dijadikan gundik. Dan parahnya lagi nih ya, kalau para gadis ini tidak dinikahi, berarti kan dia nih akan jadi gundik nih. Nah, karena mereka ini jadi gundik, ketika para penjajah ini lihat ada gadis lain yang lebih cantik dan menarik, ini gadis yang sebelumnya bisa dengan sangat gampang banget gitu dibuang sama mereka. Jadi kalau udah bosan sama si A, dia pindah ke si B. Ntar udah bosan juga sama si B, dia pindah lagi ke C. Udah gitu aja seterusnya. Mending nih ya, kalau udah bosen sama perempuan yang sebelumnya, ini tuh masih diurusin gitu perempuan yang sebelumnya. Ya masih mending lah gitu, paling nggak masih dinafkahin gitu kan. Tapi ini mah enggak loh, udahlah dibuang aja gitu, nggak dipeduliin lagi. Terus setelah itu ya udah kayak berasa nggak kenal aja gitu, kayak nggak pernah ada hubungan apa-apa sebelumnya. Emang semprol ya penjajah itu ya. Selain udah ngejajah negara kita nih, para wanita Indonesia ini juga diperlakukan seenaknya aja gitu sama mereka. Tapi itu dulu, sekarang mah udah enggak dong. Kan kita udah merdeka. Oke, kita lanjut aja lah ya. Ntar kalau diterusin makin emosi yang ada. Nah, seiring berjalannya waktu nih ya, ketika para penjajah ini udah nggak lagi menjajah di Indonesia, kita pikir kan kebiasaan nggak baiknya ini kan udah hilang gitu ya.
seiring dengan perginya si para penjajah ini. Tapi ternyata tidak semudah itu Suketi, tidak seperti yang kita pikirkan. Karena kebiasaan ini udah melekat banget nih pada saat itu, jadinya kebiasaan ini juga ikut dilakukan oleh orang-orang pribuminya. Jadi walaupun para penjajahnya ini udah nggak ada nih, ternyata kebiasaan untuk menggampangi menikahi para gadis Bugis Makassar ini justru malah dilakukan sama sesama pribumi. Lah kok jadi makin emosi ya kita ya? Nah ini juga ada nih ceritanya. Jadi ceritanya nih ya, pada satu waktu ada seorang gadis Bugis Makassar yang berasal dari keluarga bangsawan. Nah orang tua dari gadis ini ternyata lama-lama geram nih sama perlakuan buruk yang sering banget terjadi di tanah Bugis Makassar. Mereka ini khawatir nih kalau nanti nasib anak gadis mereka bakal sama juga sama kayak gadis-gadis yang lain. Akhirnya orang tua dari gadis keluarga bangsawan ini berjanji kepada anak gadis mereka. Kalau suatu saat nanti anak gadis mereka ada yang mau meminang, mereka ini, si orang tua gadis bangsawan ini akan memberikan ujian keseriusan buat para laki-laki yang mau meminang anak gadis mereka. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada orang tua gadis bangsawan ini. Si pria ini dengan sangat setulus hati mau meminang atau menikahi gadis bangsawan ini. Dan karena orang tua si gadis ini udah janji nih mau ngasih syarat yang cukup berat buat siapa aja nih laki-laki yang mau menikahi anak gadis mereka. Akhirnya si pria ini diberikan beberapa syarat. Dan dari beberapa syarat yang diberikan, salah satunya itu si pria ini harus menyiapkan semua kebutuhan untuk proses pernikahannya nanti. Baik itu dari segi material atau dari non-material. Dan walaupun syarat yang diberikan orang tua gadis ini nggak mudah nih ya, tapi karena si pria ini emang serius dan udah cinta gitu sama si gadis bangsawan ini, akhirnya semua persyaratan itu disanggupilah sama si pria tersebut. Oh, so sweet banget sih. Sisain satu, kenapa yang kayak gitu ya? Dan akhirnya si pemuda ini pergi deh tuh. Dia bertahun-tahun berjuang untuk bisa menabung dan mengumpulkan pundi-pundi uang supaya bisa memenuhi semua syarat dari orang tua si gadis yang dia cintai itu. Dan setelah tabungannya ini dirasa udah cukup, si pemuda ini kembalilah menemui orang tua si gadis ini untuk memberikan semua persyaratan dari orang tua gadis tersebut. Dan karena orang tua si gadis ini udah ngeliat nih keseriusan dan kegigihan pemuda tadi, karena kan si pemuda ini udah berjuang nih untuk bisa memenuhi semua syarat yang dikasih sama orang tua gadis bangsawan tersebut. Akhirnya orang tua gadis ini merelakanlah anak gadisnya untuk dinikahi sama si pemuda itu. Oh, happy banget ya. Itu tuh baru yang namanya cinta. Dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau udah habis darahnya tapi belum kesampaian, ya itu namanya takdir ya. Mau gimana lagi? Asal jangan menghalalkan segala cara ya buat ngedapetin sesuatu hal yang kalian mau. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Kebanyakan kan kalau sekarang cinta ditolak, dukun bertindak. Atau cinta ditolak, golok bertindak. Atau juga cinta ditolak, usahanya pada tipu sana, tipu sini biar dapet cuan. Pura-pura jadi sultan lah, pura-pura jadi dokter lah, biar dilihat wow gitu kan sama calon pasangan dan keluarganya. Ntar tahu-tahu nggak lama ditangkap polisi dah tuh. Duh, jangan ya, pokoknya jangan kayak gitu-gitu dah. Yang kayak gitu-gituan jangan ditiru, oke? Cari rezeki mah yang halal aja. Kalau emang jodoh insya Allah dah tuh. Itu si cewek bakalan nungguin kalian sampai sukses. Nah, kisah dari gadis dan pemuda dari Bugis Makassar tadi akhirnya cepet banget deh tuh menyebar dari mulut ke mulut. Padahal kan dulu belum ada lambe curah ya. Tapi cepet banget gitu berita itu menyebar. Kayaknya di setiap tembok rumah itu tuh ada kupingnya gitu. Jadi beritanya cepet banget menyebar luas kemana-mana. Jadi apa yang dilakukan sama keluarga ini akhirnya jadi inspirasi nih buat keluarga yang lainnya. Hal ini banyak dilakukan juga sama keluarga lain untuk melindungi anak gadis mereka. Dan juga buat bisa ngelihat keseriusan dari laki-laki yang nantinya mau menikahi anak gadis mereka. Sampai akhirnya syarat laki-laki memberikan sejumlah uang untuk biaya resepsi pernikahan kepada pihak perempuan jadi sebuah tradisi turun-temurun dari suku Bugis Makassar yang kemudian dikenal dengan panai atau uang panai. Nah, jadi kira-kira begitu deh cerita singkatnya kenapa tradisi panai atau uang panai ini bisa ada awalnya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke penjelasan tentang uang panai ya. Aku mau sedikit kasih info dulu nih ya. Jadi dulu nih ya, kasta sosial masyarakat Bugis Makassar ini dibagi jadi 4 tingkatan nih. Apa aja coba kira-kira? Ada yang tahu nggak?
Yaudah, nih aku kasih tahu ya. Jadi di tingkatan pertama itu adalah tingkatan para raja dan keluarga raja. Dan tingkatan yang kedua yaitu orang-orang yang punya jabatan penting di dalam pemerintahan atau orang yang punya peranan sangat penting di pemerintahan. Kalau sekarang mah mungkin kayak ini ya, para pejabat-pejabat pemerintahan lah gitu. Nah, di tingkatan ketiga yaitu rakyat biasa. Dan tingkatan yang terakhir atau yang keempat yaitu para budak. Dan dari tingkatan-tingkatan yang aku sebutin tadi, itu semua bakal mempengaruhi besarnya uang panai yang akan diberikan ke pihak perempuan nih nantinya. Tapi itu tadi adalah tingkatan yang berlaku di zaman dulu. Kalau sekarang ya udah pasti beda dong ya. Mau tahu kira-kira kalau zaman sekarang tingkatannya apa aja sih? Dan berapa kira-kira kisarannya? Yuk coba kita kulik yuk. Nah kalau zaman modern kayak sekarang ini, tingkatan dan besar uang panai yang dikeluarkan itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Seperti ini ya, tingkat pendidikan, terus juga pekerjaan, terus juga popularitas, ada kekayaan juga. Kemudian tingkatan kecantikan. Apalagi nih ya, kalau si gadis yang ditaksir ini juga masih ada keturunan darah biru. Darah biru yang dimaksud itu bukan keturunan zombie atau vampir gitu ya. Tapi maksudnya ini kalau si gadis yang kalian taksir ini masih ada keturunan ningrat. Wow, jadi semakin tinggi derajat atau tingkat sosial dari gadis ini, biasanya bakal semakin tinggi juga tuh permintaan uang panainya. Jadi buat kalian nih cowok-cowok yang tertarik sama gadis Bugis Makassar, mulai dari sekarang bisa lah ya dikondisiin. Dilihat aja nih dari tingkatan sosial cewek yang kalian taksir ini. Jadi kalian udah bisa memperkirakan nih kira-kira uang panainya tuh nanti berapa ya. Kalau kalian ada niatan serius nih ya mau mempersunting gadis Bugis Makassar, ya udah mulai dari sekarang kalian juga harus serius juga tuh cari duitnya. Dan perlu kalian tahu juga nih ya, kalau semakin tinggi pemberian uang panai ke pihak perempuan, maka akan dinilai makin terhormat juga nih nilai derajat pihak perempuan di mata keluarga besar dan masyarakat sekitar. Jadi tuh kayak ada kebanggaan tersendiri gitu deh buat para orang tua para gadis Bugis Makassar ini kalau mereka bisa menikahkan anaknya dengan uang panai yang tinggi. Nah, mengenai uang panai ini ada yang menarik juga nih buat kita bahas. Jadi katanya orang tua gadis Bugis Makassar akan merasa malu kalau anak gadisnya ini diberikan uang panai lebih rendah dari uang panai para tetangga atau orang lain. Dan menariknya lagi, pihak keluarga laki-laki ini juga biasanya akan merasa malu kalau nggak bisa menyanggupi permintaan uang panai dari pihak perempuan. Dan karena itulah nih, nggak jarang banyak yang terjadi, akhirnya mau nggak mau pihak keluarga laki-laki ini harus berhutang atau bahkan sampai harus jual aset yang mereka punya. Kayak mungkin contohnya tanah, rumah, sawah, emas, atau barang berharga lainnya. Demi bisa menyanggupi uang panai yang diminta pihak perempuan. Wow, ini baru yang dinamakan rela berkorban demi cinta. Tapi ya, semakin kesini karena pergeseran waktu nih ya, arti uang panai juga jadi sedikit ada pergeseran nih dari nilai yang sebenarnya. Yang awalnya dimaksudkan untuk bisa mengangkat derajat dan martabat para gadis Bugis Makassar, terus punya arti juga sebagai simbol penghormatan dan salah satu bentuk perlindungan orang tua kepada anak gadisnya. Tapi sekarang tradisi panai atau uang panai ini malah jadi ajang adu gengsi nih bagi para orang tua di antara tetangga dan keluarga besar. Nah, buat kalian nih para laki-laki yang lagi punya rencana mau serius sama gadis Bugis Makassar, nih aku kasih sedikit bocoran untuk uang panai yang harus kalian siapkan. Saat ini nih ya, kalau kalian sedang ada keseriusan dengan gadis Bugis Makassar dan punya niat untuk meminang, kalian harus menyiapkan uang panai sekitar 50-200 juta rupiah. Nominal itu udah dianggap wajar untuk perempuan atau gadis yang berasal dari keluarga ekonomi menengah. Nominal segitu tuh udah dianggap wajar tuh karena nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Ya di tengah-tengah lah gitu. Minimal kalian harus memberikan uang panai sebesar 50 juta rupiah. Tapi kalau kalian ada rezeki lebih nih ya, terus mau memberikan lebih, ya nggak apa-apa. Itu biasanya maksimal di angka 200 juta untuk gadis Bugis Makassar di kalangan ekonomi menengah. Aku jadi inget nih ya, dulu aku pernah sempet lihat berita nih di tahun 2019 kalau nggak salah. Pernah heboh berita nih ya, ada salah satu pernikahan di Makassar yang mempelai prianya ini ngasih uang panai ke pihak perempuan sampai 1 miliar rupiah. Dan juga ditambah sama 1 unit rumah.
juga 1 unit mobil Alphard. Tapi jangan salah ya, kalau itu tuh yang nikah karena prianya ini adalah anak bupati. Dan perempuannya ini juga nggak sembarangan loh, perempuannya ini adalah gadis keturunan bangsawan. Jadi ya wajar kalau uang panainya segitu ya. Terus ada juga nih berita yang lebih wow lagi tentang pernikahan di Makassar. Jadi waktu itu di tahun 2020 kalau nggak salah, ada pasangan Omar Muhammad Sahar dan Akila Nadia. Mereka ini melangsungkan pernikahan dan si pihak laki-lakinya ini memberikan uang panai sebesar 3 miliar rupiah. Terus ada maharnya juga, yaitu 1 unit motor, yaitu sebuah rumah, 1 unit mobil, dan berlian. Dan sama juga, ini juga bukan dari keluarga sembarangan. Karena diketahui kalau pria ini adalah seorang pengusaha muda. Dan sang wanitanya ini juga anak dari seorang pengusaha juga. Jadi ya nggak heran dong ya kalau uang panai sama maharnya fantastis sekali. Makanya nih kalian buat cowok-cowok nih yang tertarik untuk mempersunting dan serius sama gadis Bugis Makassar, kalau mau menikahi gadis dari kasta yang tinggi, ya kalian juga harus kerjanya yang tekun dong, yang rajin. Ini demi cinta loh berjuang. Duh, tapi ini sebenarnya kalau misalkan diterusin masih banyak loh berita yang menyangkut tentang pernikahan dan uang panai. Ada lagi sih sebenarnya satu yang lebih menggemparkan waktu itu aku lihat beritanya. Pernah denger nggak berita tentang pernikahan Fahri Pahlevi dan Irma Dwiani? Nah, pernikahan itu tuh lebih fantastis banget loh uang panainya. Karena uang panainya itu sampai mencapai 13 miliar rupiah. Duh, aku tak sanggup sepertinya kayaknya nih untuk meneruskan berita pernikahan para konglomerat ini. Selain masalah durasi ya, kayaknya gue juga jiper gitu. Pasti kalian juga kan, nih para perempuan nih pasti dalam hatinya berdoa, ya Tuhan, tolong sisakan 1 buat aku yang kayak gitu. Ngarep lo ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, nggak ada salahnya, namanya juga berharap dan berdoa. Kan jodoh kita nggak ada yang tahu ya. Bahkan nih ya, saking terkenalnya tradisi ini, sampai banyak berita atau media yang memberitakan bahwa Bugis Makassar adalah salah satu suku dengan mahar termahal di Indonesia. Gimana nih kalian para cowok-cowok yang sekarang lagi punya keseriusan sama gadis Bugis Makassar? Mulai sekarang kalian harus lebih giat lagi bekerjanya. Nyari duit terus, pokoknya cuan buat uang panai. Tapi ya sebenarnya nggak cuma dari suku Bugis Makassar aja ya. Pada dasarnya sebetulnya wanita itu kan memang harus dihargain ya. Makanya tiap pernikahan itu diwajibkan harus ada mahar. Itu diartikan bahwa kalian nih kaum pria menghargai wanita. Mau bekerja keras dan berjuang untuk bisa menafkahi wanita pilihan kalian. Tapi terlepas dari itu semua ya, kita bisa ambil sisi baiknya kok. Kalau aku nih bisa menyimpulkan ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil nih dari adanya uang panai ini. Yang pertama, seorang perempuan bisa dinilai sangat berharga dan butuh perjuangan dan kerja keras kalau kalian mau memilikinya. Jadi uang panai di tradisi Bugis Makassar ini bisa dibilang adalah salah satu bentuk penghargaan bagi si perempuan dari laki-lakinya. Dan karena untuk mendapatkannya ini butuh perjuangan juga pengorbanan, biasanya akan diperlakukan dengan sangat baik dan pastinya juga pasti bakalan dijaga dengan baik juga dong ya. Dan yang kedua, nilai positif yang bisa diambil dari uang panai ini adalah laki-laki akan dianggap sudah cukup siap dalam segi materi untuk bisa mempersunting si perempuan. Karena laki-laki ini kelak akan menghidupi atau mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi ingat ya ini dengan catatan, kalau uang panainya ini dihasilkan dari hasil kerja keras dan perjuangan dari laki-lakinya. Jangan minta sama orang tuanya, itu mah sama aja bohong. Atau kalau nggak minta sama orang tuanya ngutang sana sini, ya percuma itu mah, bukan berjuang. Ntar yang ada lo habis nikah utang banyak, repot. Dan yang ketiga, dengan adanya uang panai ini kita juga bisa terus ikut melestarikan kebudayaan adat istiadat atau budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dari dulu. Biar nggak pudar gitu ya di telan zaman. Tapi selain ada sisi positifnya nih ya, pasti ada juga lah yang punya anggapan kalau ada sisi negatifnya juga nih dari uang panai ini. Nah kalau aku bisa sedikit menyimpulkan sisi negatif dari uang panai ini. Yang pertama itu, uang panai yang terlalu tinggi bisa dianggap bertentangan sama ajaran agama. Karena di Islam itu kan dianjurkan ya, uang mahar yang ringan atau yang tidak memberatkan pihak laki-laki itu memang dianjurkan dalam Islam. Dan yang kedua ini, nilai negatif dari uang panai ini adalah uang panai yang diharapkan dihasilkan dari jerih payah dan kerja keras
dari laki-laki yang mau menikahi perempuannya. Tapi nggak sedikit ternyata yang terjadi. Kalau uang panai ini didapat dari hasil si laki-laki ini minta sama orang tuanya, yang kayak aku tadi kasih catatan itu. Mereka dapat bukan dari hasil jeripaya mereka sendiri, tapi minta sama orang tuanya atau ngutang sana sini. Dan yang ketiga, ini nggak sedikit juga yang terjadi, karena sekarang uang panai ini lebih sering jadi ajang adu gengsi nih buat para orang tua. Jadi ada juga nih beberapa yang terjadi. Kalau anak gadisnya ini dapat uang panai yang nggak terlalu tinggi dari pihak laki-laki, seringkali uang panai ini ditutupi atau ditambahkan sama orang tua pihak perempuan. Biar mereka nggak malu kalau anak gadisnya ini dapat uang panainya tuh nggak banyak gitu. Mereka tuh jadi nggak malu di depan para tetangga atau keluarga besarnya. Ya begitu deh, karena jadi ajang adu gengsi ya mau nggak mau nih orang tua pihak perempuannya nutupin aja dah. Daripada malu di depan keluarga sama tetangganya kan. Ada juga nih yang memanipulasi, contohnya saat uang panai ini disebutkan di acara pernikahan, misalkan disebutinnya tuh sebesar 200 juta. Padahal sebenarnya uang panai yang diberikan sama pihak laki-laki ke pihak perempuan itu cuma sebesar 100 juta rupiah. Misalkan ya, seperti itu. Nah ternyata hal seperti ini tuh juga banyak terjadi nih. Tapi ya nggak semua sih, ada beberapa yang seperti itu. Ya itu tadi, hal ini tuh terjadi karena adanya adu gengsi nih. Emak bapaknya ini pada malu gitu di depan orang banyak kalau anak gadisnya ini dapat uang panai yang terlalu rendah. Makanya dimanipulasilah tuh jumlah uang panainya. Tapi biasanya hal ini tuh terjadi, biasanya tuh udah ada kesepakatan gitu antara kedua belah pihak. Dan sudah dibicarakan secara tertutup. Paling kalau ada yang tahu ya itu keluarga besarnya tuh yang ngebocorin. Atau ada anggota keluarganya gitu yang sirik. Makanya dikasih tahu lah tuh sama tetangga-tetangga sama sekitarnya. Tapi sebenarnya ya dengan cara seperti ini pihak laki-laki juga nggak terlalu ngerasa berat kan. Terus pihak perempuannya juga nggak malu gitu karena uang panainya kecil. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Karena kan itu udah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dua-duanya udah sama-sama setuju. Terus dapat win-win solution. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun jatuhnya jadi bohong ya, dan nggak sesuai nih sama aturan adat yang seharusnya. Dan satu lagi, yang keempat, ini sisi negatifnya itu, uang panai ini bisa dijadiin senjata nih bagi para orang tua untuk menolak lamaran si pria. Karena nggak setuju nih sama hubungan asmara anaknya. Jadi ya udah dijadiin alasan deh tuh. Dia tahu kondisi ekonomi si cowok ini sebenarnya nggak bisa gitu, nggak bakalan mampu. Tapi malah sengaja deh tuh uang panainya diminta yang tinggi. Karena orang tuanya ini tahu keadaan ekonominya, si laki-laki ini kayaknya nggak sanggup deh, nggak bakalan mampu gitu. Ya udah itu bakalan dijadiin alasan atau senjata bagi para orang tua buat nolak lamaran si pria tersebut. Soalnya mungkin kan kalau misalkan nolak secara langsung gitu kan nggak enak gitu ya, kesannya kayak kasar banget kan nolak lamaran orang. Jadi ya ini adalah salah satu cara yang paling tepat atau modus yang paling sering banget dipakai para orang tua buat nolak lamaran si pria. Jadi buat kalian nih hati-hati nih cowok-cowok. Kalau misalkan pas lagi ngelamar pujaan hatinya nih, terus orang tua si gadis minta uang panai yang terlalu tinggi dan kalian kira-kira nggak sanggup gitu buat memenuhi syaratnya. Itu bisa jadi tuh, jangan-jangan orang tuanya nggak setuju sama hubungan kalian. Makanya sebelumnya kalian coba deh introspeksi diri dulu sebelum ngelamar. Coba deh diinget-inget dulu nih, kira-kira orang tuanya nih setuju nggak sih sama hubungan kalian? Kalau memang udah dari awal nggak setuju, ya coba dibicarain lagi sama pasangannya. Ini mau dilanjutin atau enggak? Nanti daripada udah dilamar, terus dikasih syarat uang panainya ketinggian, kalian gak sanggup, ujung-ujungnya ditolak, ya kan sama aja. Jadi mungkin sebelum kalian punya niat untuk ngelamar nih pujaan hati kalian, tanya dulu deh sama pasangannya. Dek, kira-kira emak sama bapak setuju gak sih sama hubungan kita? Ada masalah atau enggak gitu? Kalau misalkan gak ada, ya udah insya Allah dilanjutin ke jenjang selanjutnya, insya Allah direstuin. Tapi kalau emang kira-kira kata pasangannya ini, iya deh kayaknya bapak kurang setuju sama hubungan kita, soalnya kamu gak kerja-kerja gitu. Ya udah, ngapain diterusin? Bisa jadi ntar bapaknya ngasih syarat uang panainya ketinggian. Terus itu jadi senjata deh tuh buat nolak lamaran lu, ya kan? Daripada kelamaan gitu kan meneruskan hubungan ini, ujung-ujungnya ngejagain jodoh orang. Aduh, sedih. Tapi ada juga loh beberapa orang tua yang nggak mau nyebutin besaran angka uang panai pada saat acara pernikahan. Tapi sebetulnya tetap ada permintaan uang panai, cuman pada saat acara nih nggak mau disebutin nih sama orang tuanya. Mungkin nggak mau kelihatan jadi riak gitu ya. Dan selain itu juga ada beberapa orang tua yang nggak meminta uang panai.
Beuh, ini pasti kalian cowok-cowok udah mikirnya, ada juga ternyata ya yang seperti itu, mudah-mudahan calon mertua gue begitu. Jangan seneng dulu, nih dengerin nih. Nggak minta itu bukan berarti nggak ngarepin. Ya namanya juga orang tua kan, mau ada hajat besar, pastilah berharap ada biaya yang dikasih dari pihak laki-laki. Mungkin mereka tapi sungkan gitu ya buat ngomong secara langsung. Nah makanya, kalau saran aku nih, kalau orang tua calon pasangan kalian nggak minta, sebaiknya ditanyain aja. Mungkin saat pertemuan keluarga nih, pihak orang tua gadis ini sungkan gitu, nggak enak ngomong secara langsung. Nah kalian nih dari pihak laki-laki itu harus peka gitu, ditanyain aja nggak apa-apa, ntar takutnya malah jadi ada masalah gitu di belakang. Atau sebelumnya kalian bisa tanya nih ke calon istrinya, biasanya kalau di keluarga kamu nih dek, kalau ada uang panai itu kisarannya berapa gitu. Jadi kalian sebelumnya bisa siapin dulu, itu nggak apa-apa. Nah jadi begitulah ya kira-kira serba-serbi dari uang panai ini. Nah sekarang jadi udah tahu dong bedanya uang panai sama uang mahar. Itu jelas beda banget ya. Oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua ya tentang uang panai. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang akan melangsungkan pernikahan dan punya calon dari suku Bugis Makassar. Jadi setelah nonton video ini nih, kalian jadi ada persiapan gitu kan buat uang panainya. Dan kalau menurut kalian informasi yang aku sampaikan ini, tadi ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, tolong langsung dikoreksi aja ya. Tulis langsung aja di kolom komentar. Sebenarnya aku tuh emang agak-agak ngeri sih kalau misalkan ngebahas soal suku gitu. Karena kan di Indonesia kalau kita ngebahas soal suku tuh agak sensitif. Tapi aku tuh kepo banget gitu, pengen tahu uang panai ini tuh sebenarnya tuh apa. Dan pengen juga bisa share ke kalian gitu, biar wawasan kita tuh juga sama-sama makin banyak, makin bertambah. Makanya kalau misalkan ada yang salah dari informasi tadi, tolong langsung dikoreksi aja ya, ditulis aja di kolom komentar, oke? Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik itu tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian ada saran juga masukan buat aku, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan malu, jangan ragu, jangan sungkan ya. Langsung aja tuh tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.